Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Pramestijati dengan NIM 2011424244036. Saya dari kelas BKA 2020, kelompok 13, konsep politik Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai politik Islam di Indonesia. Pada hakikatnya, politik dengan Islam tidak bisa dipisahkan, sehingga politik Islam menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan ketentuan-ketentuan Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syariat Islam. Implementasi nilai-nilai politik Islam mengacu pada Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif. Agama bisa menjadi faktor pemersatu maupun sumber inspirasi sebuah peradaban. Namun, dalam waktu yang lain, agama juga kerap kali menjadi faktor pemecah belah manusia. Konflik yang berkepanjangan kemudian memancing pihak lain dalam negara untuk melakukan intervensi dalam mengatur kehidupan keberagamaan warganya. Nah, selanjutnya ada implementasi nilai-nilai Islam bidang politik. Nilai-nilai Islam menjadi faktor yang menentukan dalam membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi, dan sikap mempengaruhi perilaku individu serta kelompok dalam suatu aktivitas dan sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah bahwa kelima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik, semuanya bernapaskan nilai-nilai Islami. Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang Pancasilais? Bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Tokoh Islam saat kemerdekaan sudah berhasil mengelaborasikan nilai-nilai Islami secara esensial di dalam 5 butir Pancasila sebagai asas ideologi Indonesia. Para tokoh Islam tinggal melanjutkan perjuangan para pendahulunya, mengadopsi hukum syariat Islam dalam sendi-sendi hukum Indonesia. Pancasila benar-benar berupaya membumikan ruh Islam secara real di Indonesia, baik dalam segi kebudayaan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Kemudian implementasi nilai-nilai Islam bidang hukum. Politik konstitusionalisme merupakan gerakan politik yang berupaya untuk memasukkan perangkat ajaran Islam atau syariat Islam dalam konstitusi negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem hukum nasional yang ada, serta tanpa adanya perlawanan dan pertentangan dengan hukum positif yang ada. Terdapat poin-poin dalam implementasi nilai-nilai Islam bidang hukum ini. Yang pertama, implementasi hukum Islam dalam politik konstitusionalisme. Tercermin dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan Islam sebagai penyeleksi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkembang di Indonesia, baik tingkat DPR, DPD, dan DPRD. Kekuatan Islam akan selalu memberikan kontrol terhadap substansi atau materi peraturan perundang-undangan yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai serta norma Islam. Maka peraturan perundangan tersebut akan direkomendasi oleh kekuatan Islam. Sebaliknya, bila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam, kekuatan Islam akan meluruskan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Islam. Yang kedua, perjuangan kultural dan struktural. Hal ini bukan sebagai suatu yang saling bertentang, tetapi sebagai strategi perjuangan yang saling mengisi, sehingga implementasi hukum Islam dalam politik konstitusionalisme bisa berjalan dengan baik. Hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada 3 alasan.
yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup cita moral dan cita hukum mayoritas Muslim di Indonesia dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Selanjutnya alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Dan yuridis, yang tertuang dalam pasal 24, 25, dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal dalam kenyataan yang lebih konkret. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi hukum positif Indonesia. Nah, dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok menurut Mashkuri Abdullah, yaitu 1. Hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum 285J. 2. Hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan. 3. Hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras, dan perjudian, yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.